Kemalingan, bukan kemalingan juga, dirampok tepatnya. Kemarin pas saya main ke Jakarta, tepatnya ke daerah Ciledug, saya bertemu sama kawan saya namanya Kang Soleh ya. Beliau ini orang luar biasa, pejuang, dan bagaimana dagangnya itu dari dulu jualan laptop. Dan qadarullah terdapat ujian yang sangat-sangat luar biasa besar menimpanya. Ujian pertama adalah ujian ketika ternyata encingnya ataupun pamannya akhirnya harus kecelakaan dan meninggal dunia, wafat. Dan berselang 2 hari setelahnya, itu tokonya gitu, yang berisi toko laptop, ya laptop-laptop banyak, itu kebobolan, bukan kebobolan ya, kemalingan, bukan kemalingan juga, dirampok tepatnya, dan mengalami kerugian di angka 500 juta lebih. Tapi bukan itu yang saya ceritakan, saya justru pengen bercerita pada saat dia bercerita tentang bagaimana penanganan ketika encingnya ataupun pamannya dibawa ke rumah sakit, yaitu kecelakaan, kakinya patah, dan akhirnya dia harus masuk ke ruang IGD. Dan pada saat di ruang IGD awalnya dikiranya cuma biasa saja, patah tulang doang gitu ya, tapi ternyata di bagian kepalanya mengalami luka yang itu bukan keluar darah dari mata ataupun dari hidung ataupun dari telinga, tapi keluarnya darahnya dari dalam, sehingga kondisi kepalanya itu bengkak dan itu harus dicek di ronsen. Pada saat di ronsen, dokter melihat bahwa wah ini kondisinya sangat parah banget, bahaya kalau misalkan didiamkan. Tapi balik lagi, segala sesuatu akan melakukan tindakan ketika ada cuannya, bisa dipahami? Nah maka apa yang dirasakan awalnya ketika Bang Soleh ini cuma dibilang bahwa oh ini harus ada biaya 5 juta, 10 juta, 20 juta, dia mengokekan. Tapi ketika keluar angka di angka ratusan juta, wah ini untuk tindakannya 250 juta, itu pun belum jaminan, belum ada jaminan bakal berhasil gitu kan proses penanganannya. Ini membuat dia akhirnya terpukul ya, seakan-akan bahwa uangnya belum cukup untuk bisa membantu saudaranya. Apa poin yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman semua, bahwa ternyata orang yang tidak punya uang, katakanlah orang yang miskin, itu tidak mendapatkan pelayanan yang layak ketika dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sakit gitu. Orang lagi jatuh, terus lagi terpukul, akan ditindak hanya ketika ada uang. Nah bayangkan ini gimana cerita. Itulah kelemahan dari sistem kita saat ini. Bagaimana apapun itu harus ada cuannya dulu. Kenapa? Ya sistem kapitalisme bekerja, yang ada cuannya, yang punya banyak uangnya, hanya mereka yang akan dilayani. Karena sebagaimana dengan orang-orang yang miskin, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uang? Nah, menurut Anda gimana? Apa solusi terbaiknya seandainya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ngalamin kondisi kayak tadi juga? Share pendapatnya di kolom komen ya.